Are live. Oke. Start. Kita start dari sekarang ya. Oke, semuanya selamat malam. Selamat malam semuanya. Silakan ngumpul, ayo ngumpul. Ngumpul buruan. Spesial banget nih. Kalian jangan left, jangan dilewatin. Karena buat dapetin waktunya seorang Philip Triatna itu ini agak sedikit tricky. Oke, kumpul dulu. Ya gak, kita akan dengar sharing dari Pak Philip atau Ko Philip lah. Dia seorang founders dari Saudagar Kopi ya. Dulu nanti kita dengar ceritanya ya. Ceritanya beliau ini Pak Philip ini latar belakangnya yang menarik ya. Dia cuma hanya berbekal pendidikan SMP tapi bisa sukses seperti hari ini. Nah, kita mau denger nih teman-teman yang masih muda, yang usianya di bawah 30, pasti mau dong tahu rahasianya gimana Pak Philip membangun kehidupannya sekarang gitu ya. Ini menarik nih ya. Mana nih? Kita mau panggilkan Philip Triatna. Kok ayo join ko. Hai. Mana nih Ko Philip nih. Oke, kalian siap-siap dengerin jangan sampai dilewat ya. Siapin catatan, siapin notes, siapin pikiran sama hatinya untuk dengerin Pak Philip. Mana nih Ko Philip? Kita sambut dengan tepuk tangan. Gue agak sedikit berdebar ya, karena lawan live gue nih hari ini agak-agak mengerikan ya. Mana beliau? Kita tunggu deh, nontonnya kok 3.000 orang yang nonton nih. Pesertanya 3.000 orang. Belum panas kayak ini, belum anget nih. Mana nih? Oke. Philip, saya tunggu Anda. Nah, ini dia. Halo. Aduh, apa kabar? Baik. Kumaha kabarna? Ya? Damang, Pangestu. Iya. Kayaknya aku. Hah? Nggak bosan kan di rumah terus? Dong. Udah mau 3 bulan nih kok. Oke. Udah mau 3 bulan nih. Kalau bosan bikin terobosan. Oke, jadi jangan cuma bosan kok ya, terobosan ya. Luar biasa. Kalau pening bikin peningkatan. Oke. Belum apa-apa udah membara nih kok. Aduh. Gimana kok? Kok selama 3 bulan ini kira-kira ngapain aja nih kok? Ya, di rumah terus berkarya bareng Kak Juli. Kita bikin komik strip baru. Hampir setiap hari kita bikin, udah 53 episode. Luar biasa. Iya. Jadi menyoroti kejadian sehari-hari yang terjadi di Indonesia ya ide-idenya kita tuangkan di komik strip ya. Terus kita gali beberapa ide game baru ya supaya nanti di 1-2 bulan ke depan launching ya. Terus baru selesai bikin video untuk Kementerian Kesehatan. Luar biasa. Animasi. Keren. Kok sebelumnya teman-teman ini kenalin dulu, ini namanya Pak Philip Triatna. Biasanya Uncle ini memanggil Ko Philip. Ya teman-teman mungkin perlu kenal juga, beliau ini salah satu founders dari Saudagar Kopi, game kreator, penulis buku, dan salah satu inspirasinya gue pribadi sama Kak Philip ini. Gini kok, mungkin boleh tadi kan aku udah sharing ya beberapa yang di pagi hari, latar belakangnya Ko Philip gimana dengan pendidikan SMP gitu ya, sampai sekarang bisa punya karya-karya yang bermanfaat bagi Indonesia gitu kok.
Ya mungkin Koko boleh sharing nih, aku kasih waktunya nih buat cerita nih ke teman-teman nih. Seru nih. Iya. Biasanya kok, biasanya kalau dapetin ceritanya Ko Philip ini harus ketemu di seminar-seminar kok. Oh. Sekarang di live IG gratis lagi. Aduh. Ayo. Iya. Ya, ini ada satu kalimat yang saya sangat termotivasi ya udah beberapa tahun terakhir ini. Nah, kalimat ini begini. Jadi, kematian satu benih adalah kematian potensi satu hutan belantara. Oke. Ya, saya ulang. Ya. Ya, jadi saya kasih waktu untuk teman-teman bisa catat. Kematian satu benih. Ya, wah. Kematian satu benih adalah kematian potensi satu hutan belantara. Ya, nah kalau saya makan satu buah apel, mungkin Uncle Joe, Uncle Yo, kira-kira tahu nggak satu buah apel ada berapa bijinya? Pernah ngitung nggak? Lagi makan apa? Kayaknya kalau misalnya kayak 12-an kali kok ya. Saya aja nggak pernah ngitung sih. Udah pasti lebih dari satu ya. Udah pasti lebih dari satu biji. Ya. Lebih dari satu biji apel itu punya potensi jadi satu, bisa tebak? Pohon. Satu pohon, betul. Ya. Jadi satu biji apel punya potensi jadi satu pohon apel. Bukan satu buah apel, tapi jadi satu pohon apel. Nah, satu pohon apel itu banyak buahnya kan? Oh ya, betul. Mungkin 20, 30, ada yang ratusan. Betul. Nah, satu pohon apel punya potensi jadi satu kebun apel. Oke. Ya. Nah, satu kebun apel, ya itu mungkin ada ratusan pohon apel, ya buahnya udah nggak kehitung, ya. Nah, satu kebun apel punya potensi jadi satu hutan apel. Ya, jadi hati-hati dengan potensi satu biji. Ya. Nah, itu baru bicara apel. Nah, saya percaya kita manusia potensinya jauh lebih besar dari apel. Ya. Ya. Nah, kalau saya contoh yang lain, kacang kedelai. Kacang kedelai itu bisa jadi tempe, bisa jadi tahu, bisa jadi kecap, bisa jadi tauco, bisa jadi gorengan, tempe mendoan, apa lagi? Ya. Bisa ditambah? Tempe goreng kok. Tempe goreng. Kembang tahu. Ya. Nah, itu satu kacang kedelai aja itu potensinya gede banget. Ya kalau bisnis mungkin bisa triliun ya. Okay. Ya, nah saya percaya bahwa potensi manusia itu jauh lebih besar dari apel, jauh lebih besar dari tempe. Ya, nah saya sebelum ngomongin buku naskah hidup, saya singkat cerita latar belakang saya lahir dari keluarga besar, saya anak ke-8 dari 11 saudara. Ya, waktu saya lahir, keluarga saya, papa saya bangkrut usahanya. Kita dulu punya pabrik beras di kota Cianjur. Punya 2 pabrik, bangkrut, ya. Nggak hanya kehilangan pabrik, kehilangan rumah, ya. Nah, 11 adik kakak itu tercerai-berai. Jadi ada yang dititipin di saudara, ada yang tinggal sama nenek, ada yang tinggal sama kakek, ada yang tinggal sama paman. Wow, itu kondisi yang tidak mudah, ya. Nah, singkat cerita, ya sejak kecil makanya udah biasa tuh, yuk. Saya ngalami masa-masa sulit, ya. Sampai ini yang saya syukuri. Sampai waktu saya kecil, itu makan tahu tempe aja saya udah happy banget loh. Udah gembira banget. Ya, jadi kalau saya sekolah ya waktu SD, itu kadang-kadang pengen cepat pulang ke rumah karena saya tahu mami saya, ibu saya beli tempe. Itu sampai berimajinasi loh saya di sekolah tuh, wah pengen cepat pulang nih. Pengen makan tahu goreng, saya pengen makan tempe goreng buatan mama saya, ya. Jadi saya menghargai hal-hal yang kecil, ya, sejak kecil. Ya, jadi bersyukur juga. Jadi pernah ngalami masa-masa yang nggak mudah, ya. Terus di kota Cianjur dulu ada bioskop, bukan S1 ya, bukan ya. Dulu kayak bioskop mungkin di kota Bogor ada bioskop yang pemiliknya tuh ya dari kota asal, dari kota kecil itu. Nah di Cianjur dulu tuh ada beberapa bioskop, ada bioskop Pusaka di situ film silat, ada bioskop Dewi film India. Sinar itu film campur-campur, Dunia Baru segala macam, itu film yang campur-campur. Nah, saya dan keluarga saya itu, kakak saya, adik saya pengen nonton, tapi kan nggak punya uang. Ya, nah jadi punya kebiasaan datang ke
bioskop bukan nonton film karena nggak punya uang, tapi lihat poster. Wah, jadi melatih imajinasi yo. Jadi waktu itu Warkop itu filmnya kayak apa? Saya lihat posternya. Oh, ini adegannya gini nih si Dono nih kasino. Atau film silat. Ya, apa ya dulu saya ingat silat apa ya? Shaolin vs Ninja. Wah. Jadi lihat posternya aja tuh udah happy yo. Ya, belum nonton loh. Belum nonton. Jadi hal-hal yang kecil yang sederhana aja bikin kami keluarga itu bisa gembira loh, ya. Nggak tahu kenapa ya. Jadi masa sulit itu jadi apa ya? Kalau sekarang dipikir itu sangat berharga lah. Wah, hal yang kecil aja kita bisa syukuri, ya. Makan yang biasa aja bersyukur, ya. Cuma bisa lihat poster film aja udah happy, ya. Nah, yang menarik sampai satu waktu kita lihat poster itu ada satu bapak keluar yo. Itu kisah waktu saya dan kakak saya masih SD ya. Ada satu bapak keluar, dia bilang, kalian mau ngapain? Kita lihat poster, Om. Kalian mau nonton? Mau. Kenapa nggak nonton? Nggak punya uang. Gini katanya, mulai sekarang kalau mau nonton sebut nama saya, kata dia. Namanya Pak Piku. Ternyata dia penanggung jawab dari hampir semua bioskop yang ada di kota Cianjur. Ya, sejak itu saya nonton film apa aja gratis. Ya, itu lebih apa ya? Lebih banyak nonton dibandingkan pemilik bioskopnya kayaknya. Ya, ganti film nonton. Jadi sekalipun penuh dengan ya secara ekonomi keluarga pas-pasan, tapi Tuhan kasih aja ya apa ya kegembiraan ya. Ya Tuhan kasih hal-hal yang ya mungkin buat orang lain sepele, tapi buat kami keluarga tuh bisa makan satu porsi bakso rame-rame ya. Yang penting kita pesen. Jadi kalau satu porsi bakso itu buat satu keluarga waktu kita kecil. Bukan buat sendiri ya. Ya jadi kalau kita beli bakso, Pak, tolong Mas kuahnya yang banyak. Wah, gitu. Dianya nggak tahu, padahal buat satu keluarga. Baksonya 5 atau 10 tuh dipotong-potong buat kita satu keluarga. Ya, nasi dicampur diguyur kuah bakso aja udah happy banget. Ya, nah itu masa kecil saya yo. Ya, nah singkat cerita, saya sekolah sampai kelas 3 SMP udah nggak punya biaya lagi untuk ke SMA. Ya, dulu sempat bertanya kenapa saya bisa berhenti sekolah ya? Kenapa ya? Kok Tuhan nggak tolong saya? Sempet bertanya kayak gitu, ya. Karena adik saya ada yang sekolahin, kakak saya ada yang biayain. Ya, ini kenapa nih dari 11 adik kakak ini, ya, cuma saya yang akhirnya nggak bisa lanjut sekolah ke SMA. Ya, tapi kan hidup harus jalan terus kan? Lanjut terus. Ya, untungnya waktu itu saya ambil keputusan saya harus banyak belajar, saya nggak boleh tertinggal, ya. Saya boleh mungkin di mata orang gagal di sekolah formal, tapi saya harus sukses di sekolah kehidupan. Ya, nah sejak itu saya baca buku 2-5 buku sejak umur 16 tahun. Ya, jadi banyak belajar dari orang-orang yang sukses, banyak belajar dari orang sukses. Ya, dari segala macam profesi. Ya, nah saat itu saya pikir, oke deh, sekolah saya berhenti, mungkin, ya karena saya punya bakat badminton, waktu itu juara Cianjur kan, waktu SD, mungkin saya bisa jadi juara dunia bulu tangkis. Wah, ya kan sekolahnya stop kan, wah mungkin nih, ini cara Tuhan kayaknya bikin saya bisa jadi juara pemain badminton. Akhirnya dari Cianjur pindah ke Bandung, ya kan, pindah sekolah juga kan, waktu itu SMP memang di Bandung, ya berhenti sekolah, saya lanjut, ya karir saya di bulu tangkis ya siapa tahu jadi juara gitu kan ya, sempat juara beberapa tingkat daerah ya di kota Bandung ada juga, tapi sampai juara tingkat nasional enggak. Ya, nah dari Bandung saya mulai mikir kayaknya supaya karir saya makin kayaknya saya harus ikut tes di Jakarta, masuk Jaya Raya ya, Pelatda Jaya Raya ya, itu pelatihnya di Gor Rudi Hartono, jadi Gor Jaya Raya salah satu pelatihnya Rudi Hartono. Ya, nah jadi saya ikut tes ke Jakarta, masuk, ya. Tapi singkat cerita, usia 20 masuk ke Jakarta tuh Jaya Raya umur 17, ya umur 17. 3 tahun kemudian umur 20, saya udah
tahu diri, karir saya udah mentok, ya teman saya udah masuk pelatnas, sedangkan saya masih di pelada. Karena selangkah lagi sebenarnya masuk pelatnas, udah lumayan. Cuma kalau untuk tingkat nasional, saya belum masuk gitu yuk. Ya, nah, akhirnya teman-teman saya ada yang masuk ke pelatnas, ada yang ya akhirnya jadi juara dunia, juara Olimpik, ya Tony Gunawan ganda itu satu klub, dia malah dapat medali emas tuh. Seorang Philip ngilang gitu. Ya. Nah kesannya apa aja yang saya bikin tuh kayaknya gagal gitu. Sekolah gagal, ya badminton berhenti, ya karirnya mentok, ya. Tapi untung buku-buku yang saya baca itu menolong. Ya, untuk saya punya cara berpikir yang tetap positif, tetap punya keyakinan bahwa masa depan saya itu oke gitu. Ya. Nah, sampai saya baca satu survei di Yale University, ya. Jadi salah satu kampus terkenal, ya, salah satu kampus terbaik di dunia, ya ada di Amerika, Yale University. Itu tahun 54 dia bikin satu survei, Dia bikin satu survei tahun 54. Mereka bikin satu survei terhadap 100 orang mahasiswanya. Ya, mereka ditanya apa mereka punya impian. Ya. Nah, hanya 3% yang punya impian kuat dan ditulis. Ya. Jadi hanya 3% yang punya impian kuat dari 100 mahasiswa itu dan ditulis impiannya. Ya. 20 tahun kemudian, tahun 74, 3 orang ini masuk ke dalam 100 orang paling berpengaruh di Amerika. Ya. Padahal 3 orang itu bukan mahasiswa terpandai dari 100 orang yang disurvei itu. Ya. Jadi kata kuncinya, orang-orang yang punya impian dan ditulis impiannya, dicatat, bikin planning, mereka yang punya masa depan yang cerah. Ya, nah, terus saya baca buku juga yang biografi Thomas Alva Edison. Ya, dia mempatenkan 1000 karya dia, 1000 karya dia. Ya, salah satunya lampu, yang lampu pijar. Nah, itu salah satu karya yang dipaten sama Thomas Alva Edison. Nah, ternyata dia menulis 3.500 ide. 3.500 ide. 1000-nya dipaten. Nah, jadi ketika saya mulai baca orang-orang yang berhasil itu punya impian dan ditulis, berarti saya harus ikutin jejaknya. Ya, berarti kalau saya mau berhasil, saya harus menuliskan impian saya, menuliskan ide-ide. Ya, karena manusia punya keterbatasan, kita gampang lupa. Kita banyak urusan sekarang. Ya, buat ya yang kita masih anak-anak muda, mungkin masih sekolah, masih kuliah, ya kan? Ya udah punya masalah juga, ya sekalipun anak muda, betul nggak? Nah kalau nggak dicatat, kita lupa. Ya. Nah, itu yang menolong saya akhirnya bisa bangkit, ya dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan di keluarga, ya akhirnya saya bermimpi. Ya, saya bermimpi dan saya tulis ide-ide, saya tulis impian. Ya. Jadi sejak umur 16 sampai sekarang, saya udah catat sekarang ada 722 ide. Wow. Ya, jadi sejak umur 16 sampai sekarang umur saya 44. Masih muda nggak? Masih muda ya? Muda. Ya. 700-an ide kok. 700-an ide. Sepertiganya udah jadi kenyataan. Luar biasa. Ya, salah satunya pengen, ya waktu itu ya setelah saya menikah juga saya tulis impian, ya setelah menikah sama Kak Juli, salah satu impiannya pengen keliling dunia. Itu saya catat, itu salah satu dari impian yang saya catat. Ya, memang 10 tahun terakhir ini, 15 tahun terakhir ini setelah saya menikah sama Kak Juli itu ada percepatan dalam menulis impian. Ya, mungkin setengahnya tuh setelah married. Wah, jadi kalau married dengan orang yang tepat, menurut impiannya, wah, jadi punya keyakinan, punya apa ya, semangat. Iya. Jadi 15 tahun terakhir ini, wah, dan banyak menjadi kenyataan. Ya, salah satunya bikin banyak karya games yang kita bikin. Ya, pengen bikin games nih untuk melatih komunikasi, akhirnya bikin ada akrobat kata. Pengen bikin games nih
di mana orang bisa belajar jadi orang tua yang baik. Kita bikin yang namanya connecting game, ya mindful parenting, ya. Oh, pengen bantu orang nih bikin goal setting, ya, kita bikin card game data impian. Jadi membantu orang untuk tahu langkah-langkah mencapai impian-impian mereka, ya. Nah, intinya kita harus catat, ya. Jadi kata kuncinya kita harus tulis apa yang menjadi impian kita, ya. Nah, jadi karena tanpa ditulis ya agak sulit, ya, kita bikin planning ya jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu ya. Ya. Karena ada banyak orang punya impian ya, tapi nggak tahu langkah-langkahnya. Ya. Ya. Saya ketemu satu orang petugas ya parkir, petugas parkir, saya tanya impiannya. Mas, apa impiannya? Dia bilang, saya pengen umroh. Ya. Saya tanya, dengan penghasilan Mas sekarang, mungkin nggak bisa umroh? Ya enggak lah, kata dia. Oke. Saya tanya, Mas ngerokok nggak? Ngerokok. Sehari berapa? Ya, 1 bungkus lah. 1 bungkus berapa? Ya, 15.000. Oke. 15.000 sehari. Ya. Sebulan, kalau dikali 30 hari, berapa? 450.000. Ya. Setahun, ya buletin lah, 500.000. Jadi setahun 6 juta. Nah, saya tanya, umroh berapa biayanya? Ya sekitar mungkin 30 jutaan gitu kan. Oke. Berarti, dengan Mas mengganti misalnya kebiasaan merokok, 500.000 misalkan sebulan, setahun 6 juta, artinya dalam waktu 5 tahun, Mas bisa umroh. Dia kaget, hah? Wah, ternyata bisa ya katanya. Nah, itulah gunanya punya planning. Nah, ada banyak orang punya impian, dia nggak punya planningnya tuh. Berapa dia harus sisihkan uang, seminggu sekali berapa, sebulan sekali berapa. Jadi, karena nggak punya planning, ya makin nggak yakin gitu. Ya, karena menjadi impian menjadi kenyataan itu hal yang kita perlu sungguh-sungguh, kita perlu bikin planningnya, kita catat strateginya bagaimana. Ya, karena misalkan tadi Mas tadi mau pergi umroh 5 tahun misalkan. Nah, kalau dia mau pengen perginya dalam waktu 3 tahun, itu strateginya beda lagi. Gitu. Berarti hariannya berapa, bulanannya berapa gitu. Ya. Nah, cukup saya ini ngobrol-ngobrol kali ya. Iya, kayak gitu. Nah, akhirnya saya ngobrol-ngobrol sama Kak Juli. Kayaknya untuk membantu banyak orang, salah satu untuk mencapai impian mereka untuk merancang masa depan, kayaknya kita perlu bikin alat. Ya, akhirnya kita bikin alat yang namanya buku naskah hidup. Oke. Ya, tapi nggak usah khawatir, teman-teman nggak harus punya buku ini, bisa ditulis di HP, ya, atau nanti beli buku kosong, ya, nanti bisa isi sendiri. Ya, nanti kapan-kapan saya bisa mandu untuk mengisi naskah hidupnya. Ya, seri 2-nya gitu ya, Uncle ya. Yoi. Ya. Nah, naskah hidup itu apa? Ya, nah naskah hidup itu adalah buku yang kita tulis. Ya. Jadi naskah hidup adalah buku yang kita tulis tentang apa yang kita belajar di masa lalu. Oke. Ya. Apa yang kita hidupi sekarang. Ya. Dan rancangan masa depan. Ya, saya ulang lagi. Ya, jadi buku naskah hidup adalah buku yang kita tulis tentang apa yang kita belajar di masa lalu, apa yang kita hidupi sekarang, dan rancangan masa depan. Ya, jadi kalau kita mau berhasil, itu nggak cukup hanya punya impian, tapi kita juga harus belajar dari masa lalu. Ya, masa lalu banyak yang kita bisa belajar. Ya, bisa kegagalan, bisa kesuksesan, ya. Bisa juga ada banyak orang bingung, saya apa ya tujuan hidup saya apa ya? Ya, mungkin salah satunya coba kamu ingat-ingat dulu kamu hobinya apa, kesukaan kamu di masa lalu apa. Bisa saja ya. Dari hobi itu yang dia ya perdalam, ya, dia belajar banyak di situ, akhirnya menjadi alat untuk mencapai tujuan hidup dia. Ya. Nah, itu kan perlu digali. Betul. Ya. Nah,
Naskah hidup itu menarik. Jadi bukan hanya bicara tentang masa depan aja, tapi kita belajar apa di masa lalu. Hobi kita dulu apa sih? Mungkin jangan-jangan kita punya bakat terpendam nih. Ya, ada banyak orang mungkin bingung dengan masa depan dia. Ketika dia duduk merenung, dia menggali dulu saya sukanya apa ya? Oh, saya suka makan, oh, saya suka ngopi, oh, saya suka olahraga ini. Mungkin, ya, mungkin, ya, ya. Itu menjadi titik awal untuk dia bisa punya semangat untuk masa depan dia. Ya. Iya. Nah, masa lalu itu banyak. Ya, jadi bukan hanya bicara hobi, bukan hanya apa yang kita sukai, tapi kita belajar apa sih dari, ya kalau anak muda ya, kita belajar apa sih dari teman-teman kita di sekolah misalnya. Ya, kita belajar apa sih selama ini dari sahabat-sahabat kita? Mungkin teman-teman kecil kita, teman SD kita, teman SMP kita. Ya kalau sekarang udah kuliah, teman SMA kita dulu, kita belajar apa sih dari mereka? Ya. Terus kita belajar apa sih dari orang tua kita, dari papa kita, dari mama kita? Ya, kata-kata dari mereka yang kita nggak pernah lupa tuh apa? Ya. Terus di masa yang lalu kita pernah bangkit dari kegagalan. Ya, itu apa yang kita lakukan tuh sampai kita bisa bangkit? Kita perlu catat, kalau nggak kita lupa. Oke. Ya, kita duduk merenung, gali. Wah, jadi kayak gaya gali harta karun gitu ya. Oke. Ya, nah itu salah satu hal yang menarik ketika kita menulis naskah hidup karena kita bisa menggali apa yang kita belajar dari masa lalu. Banyak hal yang kita bisa gali dari masa lalu. Ya, kalau bicara masa kini, ya udah pasti ya. Ya pola pikir kita sekarang, habit kita sekarang yang akan membawa kita ke masa depan. Ya, jadi kalau kita pengen lihat masa depan kita, udah kita lihat aja pikiran kita sekarang tuh kayak gimana. Ya, tindakan kita hari-hari ini tuh kayak gimana? Habitnya apa? Hari-hari ini. Ya. Jadi masa depan kita bisa diramalkan. Masa depan kita udah bisa diramalkan dengan melihat habit kita sekarang. Ya, makanya ada satu kalimat yang banyak buku tulis, kutip, apa yang kita pikir jadi tindakan, tindakan jadi kebiasaan, kebiasaan jadi karakter, karakter menentukan masa depan. Ya, jadi kalau kita mikirnya ragu-ragu, udah pasti tindakannya ragu-ragu. Ya nggak ada yang pikirannya ragu-ragu, tindakannya semangat, nggak ada. Ya. Nah, ketika pikiran kita positif, tindakan kita positif. Nah, karena kita lakukan terus-menerus, kita punya kebiasaan positif, akhirnya kita punya karakter positif, sehingga masa depan kita positif, masa depan kita cerah. Ya, tapi kalau pikiran kita ragu-ragu, tindakannya banyak ragu-ragu. Ya, karena tindakannya banyak ragu-ragu terus, ya udah punya habit ragu-ragu. Ya, karena punya habit ragu, punya kebiasaan ragu-ragu, udah pasti karakternya peragu kan? Ya, karena punya karakter peragu, masa depannya meragukan. Ya, jadi hati-hati dengan apa yang kita pikir. Iya. Jadi kalau orang, Kak, saya bisa nggak hidup, bisa nggak masa depan saya cerah? Oh, tergantung pikiran kamu hari ini sama habit kamu sekarang. Ya, kalau habit kamu bagus, positif, ya pasti masa depan kamu cerah. Tapi kalau nggak bagus, berarti kamu harus rubah dulu cara berpikir kamu, habit kamu sekarang. Nah, itu yang akan membuat masa depan kamu cerah. Ya, nah, nah yang menarik, saya secara cepat akan kupas. Jadi ada 4 manfaat kalau kita menulis yang namanya naskah hidup. Ya, yang pertama, kita lebih dikenal sama orang-orang terdekat. Ya, siapa orang terdekat? Kalau yang sudah menikah, pasangan. Kalau yang belum menikah, dikenal sama sahabat, dikenal sama kakak, dikenal sama adik. Kalau punya adik, punya kakak, ya. Kalau masih ada orang tua, lebih dikenal sama orang tua. Ya, makanya ada istilah apa ya? Nggak kenal maka nggak sayang. Ya, jadi di naskah hidup ini ada pertanyaan-pertanyaan, yuk, impian kamu apa? Kamu belajar apa di masa kecil? Kalimat dari orang tua yang kamu nggak pernah lupa apa? Kamu belajar apa dari kegagalan masa lalu? Kamu belajar apa dari kemenangan, dari keberhasilan masa lalu kamu? Ya. Jadi ketika sahabat kita baca, dia lebih kenal kita. Oh, ternyata Philip ini masa kecilnya kayak gini, impiannya begini. Ya. Oh, dia sayang banget sama orang tuanya. Sampai kalimat-kalimat dari papa mamanya dia tulis di sini. Jadi sahabat-sahabat saya lebih kenal saya. Nah, begitu juga pasangan. Pasangan saya jadi lebih kenal saya kan. Oh, ternyata Philip ini impiannya ini.
Ya, kecilnya begini, dia belajar dari opanya ini, dari kakeknya ini. Ya, dia belajar dari sahabat-sahabatnya apa. Ya. Jadi mempersingkat waktu kan. Jadi Kak Juli ketika baca naskah hidup saya, dia lebih kenal saya. Oke. Ya, kalau yang punya anak, ya, anak lebih kenal papanya. Anak lebih kenal mamanya. Oh, mama saya dulu masa kecil kayak gini, impiannya seperti ini. Ya. Oke. Nah, sehingga anak akan lebih respect sama orang tuanya. Oh, ya, dulu papa mama saya pernah susah. Oh, ternyata papa mama saya dulu pernah gagal, tapi dia bisa bangkit. Ya, jadi anak-anak kita belajar banyak dari orang tuanya. Sahabat belajar banyak dari kita. Ya, begitu juga sebaliknya gitu, yuk. Jadi menulis naskah hidup membuat kita lebih dikenal. Ya. Nah, bahkan di sini ada bukan hanya tentang impian pribadi, di sini ada pertanyaan impian pasangan apa? Bayangin nggak ketika Kak Juli baca buku naskah hidup saya, di sini saya tulis impian dia. Kira-kira dia lebih sayang saya nggak, yuk? Kayaknya sih begitu kok. Oh iya. Karena selama ini kan ada banyak buku impian, tapi hanya pribadi kan. Kalau di sini Betul. impian pribadi, impian orang terdekat kita tulis di sini. Impian orang tua, impian anak, impian sahabat. Ya, jadi ini bukan hanya bicara tentang diri kita aja, tapi bicara orang-orang terdekat kita. Ya, jadi ketika ada orang-orang baca naskah hidup kita, ya, yang kita kasih izin ya, karena nggak semua orang boleh baca naskah hidup kita kan, hanya orang-orang yang kita percaya. Ya. Oke. Ya, gitu. Nah, ini akan membuat mereka lebih kenal kita, yuk. Nah, itu yang pertama. Ya, sehingga pasangan hubungan lebih baik, ya, saling support impian, saling menghargai. Oh, ternyata isi saya itu begini, responnya selalu begini. Oh, karena mungkin masa lalunya gini. Kita kenal dia. Ya, latar belakang dia. Ya. Oh, selama ini dia kurang happy. Oh, karena wah, mungkin salah satu impiannya yang udah dicatat di sini saya belum benar-benar bantu dia untuk mencapai impiannya, mungkin. Ya. Nah, jadi yang pertama itu, menulis naskah hidup akan membuat kita lebih dikenal sama orang-orang terdekat, sama sahabat, ya, sama pasangan, sama orang tua, sama anak. Ya, bahkan lebih dikenal sama diri kita sendiri, karena kita banyaknya seringkali kita sudah lupa sama potensi diri kita sendiri, karena kita nggak catat. Ya, tapi kalau kita ada waktu merenung kan, dulu tuh saya hobinya apa ya? Dulu saya punya bakat-bakat apa ya yang terpendam ya? Oh, ternyata dulu saya kalau ngomong sama orang tuh, saya orang bikin semangat nih. Mungkin jangan-jangan nih, saya bisa jadi trainer atau coach, ya, bisa memberikan motivasi kepada banyak orang sebagainya. Atau kayaknya dari dulu kalau saya bikin kopi selalu gitu dipuji sama orang. Ya, papa saya puji, gitu kan, temen puji. Wah, jangan-jangan menjadi punya kafe, gitu, usaha kopi. Ya kan? Iya, jadi kita perlu waktu untuk duduk diem menggali gitu ya. Ya. Terus waktu aku di sekolah itu kalau aku ngelucu tuh banyak orang ketawa gitu. Oke. Ya. Wah, jangan-jangan nih cocok stand up comedy. Beda sama temanku yang lain. Dia coba melucu nggak, orang nggak ketawa-ketawa gitu. Tapi kalau gue cerita kok orang ketawa gitu. Nah, ya kan. Nah, orang harus catat apa aja ya, gali gitu. Atau kok aku kalau nulis selalu bagus, orang sering muji. Mungkin dia terpanggil jadi seorang penulis mungkin. Ya, penulis skenario, penulis buku yang. Itu yang pertama. Yang kedua, yuk. Kita lebih bersyukur. Jadi menulis naskah hidup membuat kita lebih bersyukur. Ya, karena kita mencatat banyak kebaikan yang kita pernah alami. Ya, betul. Ya, kita sampai hari ini, ya, sampai sedewasa ini itu udah melewati banyak kehidupan, ya kan? Kegagalan, keberhasilan, kemenangan. Nah, kita perlu catat, ya. Karena ada banyak orang hari ini ketika ya dalam kondisi seperti sekarang kehilangan kegembiraan, ya karena mungkin kerjaan hilang atau dia di PHK atau usahanya menurun gitu ya. Sehingga dia banyak orang mulai frustasi, sedih. Wah, ini sampai kapan nih kayak gini terus? Ya, ada banyak orang mulai berdoa kan. Aduh, kok nggak ada jawaban? Apa Tuhan nggak sayang sama saya gitu kan? Coba kalau dia
sejak dulu menulis kebaikan-kebaikan yang dia pernah alami. Dia akan sadar kan, dulu aja saya keluar dari masalah, dulu aja banyak pertolongan yang saya alami, ya. Kenapa saya harus takut dengan kondisi seperti sekarang? Kenapa saya harus khawatir dengan masa depan? Karena di masa-masa yang lalu banyak gitu saya ngalami krisis, tantangan, tapi keluar juga, ada kekuatan bahkan keluar juga gitu. Ya, setiap orang pasti punya masalah yang berbeda-beda, tapi ya pernah menang dari masalah, pernah bangkit gitu dari setiap kegagalan. Nah, kita perlu catat. Ya, kayak saya tadi catat, saya tuh dari kecil susah, makan apa aja happy. Nah, karena saya catat, sampai hari ini saya makan apapun saya harus gembira. Jangan karena saya bisa beli makanan yang mungkin lebih mahal dari yang waktu masa kecil saya, sehingga hati saya tergantung, kegembiraannya tergantung harga makanan. Ya, kalau dulu saya bisa happy dengan tempe dengan tahu, ya sekarang gue sama. Sekalipun bisa beli makanan yang lain yang lebih mahal. Untung saya catat. Ya. Dulu saya ingat mami saya, ibu saya, itu di masa yang sulit, nasi dibuletin pakai garam, cobain katanya. Enak nih. Ternyata nasi garam gitu doang, nggak pakai apa-apa, enak gitu. Jadi kalau pas ngalamin masa-masa sukar, saya ingat lagi, dulu saya makan nasi garam aja lahap banget. Dulu saya makan nasi putih sama kecap manis aja, wow, udah kayak orang kaya gitu. Saya bisa beli coklat Silver Queen aja, itu udah kayak orang paling kaya di kota Cianjur gitu. Ya, papa saya beli 1 dus Coca-Cola, 1 dus, itu saya bisa malam-malam bangun dari tidur loh. Kebayang, oh Coca-Cola saya, wah, orang kaya, saya punya 1 dus Coca-Cola kaleng, wah, itu gembira loh. Ya, bangun tidur pagi udah yang mata itu nyari si Coca-Cola dulu. Nah itu saya nggak boleh, hati saya harus tetap sama kayak dulu. Kalau saya nggak catat, saya lupa diri. Kalau saya catat nggak, saya lupa diri. Kayak di sini ada pertanyaan, dulu saya sayang sama istri itu alasannya apa? Saya catat. Dulu saya sayang sama orang tua itu apa? Saya catat. Supaya nggak lupa diri. Ya, nah itu yang kedua. Ya, kita mencatat kebaikan-kebaikan yang kita pernah alami. Ya, karena puluhan ratusan kali mungkin kesulitan, kesukaran yang kita pernah menang. Ya, Tuhan menolong kita keluar dari masalah ini. Nah, yang ketiga, naskah hidup itu membuat hidup lebih terarah. Karena kita mencatat impian-impian. Impian-impian kita. Ya, nah saya sarankan tulis 100 impian. Ya. Karena kalau tulis 10 impian masih seputar diri sendiri. Ya. Aku ada kurang lebih 300 lah kok. Iya, wah. Luar biasa. Ya. 300-an. Jadi, wah, mantap. Nanti sharing. Jadi 100 impian. Ya. Karena kalau masih 10 masih rumahku, HP-ku, mobilku, anakku, mamaku, papaku masih sebentar. Kalau mulai 20 mulai tetanggaku, mulai mikir anak asuh, mulai mikir lingkungan, mulai mikir kota. Wah, diperbesar. Ya, aku pengen ajakin sahabat-sahabatku, ya, mungkin bantu usaha mereka dan sebagainya. Nanti impian-impian baru akan terus bertambah. Ya. Nah, kayak ada orang nanya sama saya, kok kan bilang kalau orang sukses harus punya tujuan hidup. Kan ada 3, orang sukses itu harus punya tujuan hidup, memaksimalkan potensi, sama peduli sama orang. Nah, kok boro-boro kok yang pertama aja aku nggak punya tujuan hidup, dia bilang. Ya udah, saya bilang kalau kamu belum jelas, nggak sejelas teman-teman kamu yang lain, udah clear mau apa, ya udah, ya kamu tulis dulu deh apa yang kamu mau. Ya, nah tulis 100 impian, ya nanti dalam prosesnya, ya akan ketemu tujuan hidup kamu.
Ya, Sederhana makanya ada kok ya. istilah. Ya, makanya gini, kalau tujuan itu saya sebutnya apa ya? Misi spesifik. Misi spesifik, Oke. ya. Nah, sebelum punya misi spesifik, dimulai dari misi umum. Oke. Lakukan dulu impian kita yang kita udah catat. Banyak melihat, ya. Nanti ada teman kita bergerak sosial di bidang apa, kita lihat, ya. Kita lihat, kita coba, ya. Kalau yang bingung dengan skillnya, aku kayaknya nggak punya skill, ya udah, coba deh belajar bikin kopi, nggak cocok. Belajar masak, nggak cocok. Belajar nulis, ya kan? Nggak cocok. Belajar IT, ternyata cocok nih. Nah gitu. Nah tapi kalau diam-diam doang, nggak akan pernah ketemu. Harus banyak lihat dan coba. Oke. Jangan-jangan mungkin dia nggak cocok jadi barista, nggak cocok jadi pengusaha kopi. Cocoknya dia jadi penulis skenario film mungkin. Wah. Karena dia udah coba kan. Ikut sekolah gambar, ikut sekolah nulis, ikut sekolah bikin kopi, ikut ngeles apa, bikin kue mungkin, bikin keramik, ya kan, belajar digital marketing, dia coba semua, sampai akhirnya ketemu, gue tuh kalau ngerjain kopi kenapa happy banget nih, wah, kan, mulai tajam dari situ, udah didalemin sampai istilahnya apa, 10.000 jam kata penelitian kan. Kalau udah 10.000 jam, udah master. Ya gitu. Bentar lagi nih kok nih. Iya. Sampai ketemu apa yang kita suka, minatnya benar-benar kita dalemin, dan dikonfirmasi orang. Jangan sampai, wah, gua cocok nih, gua seneng bikin kopi nih, tapi orang dia perlu bikin nggak enak. Ya jangan maksa gitu. Itu sampai ketemu, kita happy, kita seneng. Ya, dan orang bilang iya lu di situ. Dikonfirmasi. Jangan sampai gua cocok nih jadi pembicara, jadi motivator, jadi coach, tapi orang yang dengar selalu nggak termotivasi. Bukan di situ nanti. Jadi ingat ini kok. Jadi ingat apa yang ajang Indonesian Idol tuh? Iya. Dia nggak nyanyi, tapi dia suka nyanyi, tapi nggak enak didengar. Buat dia enak. Ya, jadi harus dikonfirmasi. Kitanya senang dan dikonfirmasi orang. Dalemin 10.000 jam. Dalemin 10.000 jam. Ya, jangan berhenti sampai 10.000 jam. Yang keempat, nulis naskah hidup apa? Mengembalikan yang namanya semangat cinta mula-mula, yuk. Ya, terhadap apa? Banyak. Misalkan terhadap pekerjaan. Ya. Waktu pertama kali kita kerja atau waktu pertama kali kita usaha. Wow, semangat banget kan? Di bulan pertama, wow. Ya, yang kerja contoh, gaji kecil, tapi kemana-mana ketawa kan? Gembira itu. Bulan pertama. Ya, dapat gaji pertama, traktir teman, sahabat, orang tua. Nggak punya motor mungkin, apalagi mobil. Ya, tapi kemana-mana gembira, seneng. Karirnya makin bagus, ya meningkat, punya motor, punya mobil, mulai ngeluh macet. Aneh kan? Dulu nggak punya apa-apa, dia happy, dia gembira. Pas udah punya karirnya makin bagus, jabatannya ningkat, hatinya, kegembiranya udah nggak sama dibandingkan waktu pertama kali dia kerja. Nah ini, kalau nulis naskah hidup, kita diingetin lagi, wah, bayangin ya, kalau hati saya kayak waktu dulu, ya, dengan skill yang seperti sekarang, wah, itu akan benar-benar sukses hidup dia gitu. Ya. Tapi gara-gara dia nggak happy, ya sekalipun banyak uang, berarti dia nggak sukses. Kalau banyak uang doang tapi nggak happy, berarti dia nggak sukses. Ya kan? Ya, jadi mengembalikan semangat cinta mula-mula terhadap pekerjaan, terhadap pasangan. Waktu pertama kali ketemu dia gimana rasanya? Terus omongan kita waktu pertama kali sama dia gimana? Ya kan? Dimintai pertolongan nggak ada istilah susah. Makin dimintai pertolongan makin semangat, karena makin sering ketemu kan, makin sering bangun hubungan sama dia gitu. Iya. Ya. Tapi setelah hubungannya ya diresmikan di pernikahan apa, ya udah banyak akhirnya cinta mula-mulanya luntur. Ya, udah nggak support impian. Ngomong sama pasangan udah nggak respect.
Ya, dimintai pertolongan udah lebih banyak enggaknya, ya. Enggak nyuci baju. Mesin cuci rusak. Aku nyuci baju udah 15 tahun tuh. Ya, saya bilang, udah, Juli, kamu santai. Sebelum kita beli mesin cuci nih, belum sempet ke beli mesin, ya udah, aku cuciin dah. Ya, jadi semangatnya sama. Ya. Okay. Jadi terhadap pasangan, terhadap orang tua, dulu kecil kita sering kangen sama orang tua. Pertanyaan sekarang masih kangen nggak sama orang tua? Komunikasi kita sama orang tua kayak gimana? Ya. Spiritual juga sama ya, hubungan kita sama Tuhan juga sama seperti itu. Ya. Nah, jadi kuncinya apa? Dicatat, ditulis. Tidak harus jago nulis. Ya, jadi naskah hidup ini tidak harus jago nulis, yuk. Yang penting mencatat. Kita ingat apa, kita catat. Kita ingat apa, kita catat. Misalkan kita belajar apa dari orang tua, catat. Kalimat dari orang tua yang kita nggak pernah lupa, catat. Impian orang tua yang kita ingat, catat. Impian pasangan, catat. Ya, impian anak, catat. Ya, impian sendiri udah pasti harus catat. Ya, duduk merenung, catat. Nggak perlu jago nulis. Ya, nah, saya mau ingetin juga, naskah hidup ini beda sama diary ya. Kalau diary ya ada impian, tapi unek-unek juga kan ditulis kalau di diary ya. Kalau di sini enggak. Yang kita catat adalah perubahan-perubahan hidup, catatan kemenangan-kemenangan. Ya, misalkan dulu aku malas, sekarang rajin, boleh dicatat di sini. Kalau masih malas jangan. Ya, dulu aku kurang disiplin, sekarang disiplin, boleh dicatat. Ya, jadi ini buku inspirasi. Ya, makanya naskah hidup tujuannya kan kalau untuk orang muda sebagai buku panduan untuk merancang masa depan, ya. Jadi buku inspirasi dan panduan untuk merancang masa depan. Ya, kalau yang sudah ya dewasa ya ini buku inspirasi. Ya, buku inspirasi yang suatu hari bisa jadi warisan juga buat generasi yang akan datang. Gitu ya. Luar biasa. Jadi ya, mungkin ada pertanyaan mungkin seputar naskah hidup. Ya, teman-teman mungkin kalau mau ada nanya langsung ditulis aja di yang tombol tanda tanya ini nih, tinggal ditulis di situ. Cuman aku mau ada nanya nih kok. Kok kan bikin naskah hidup itu kan setelah, maksudnya kan aku kan kenal Koko waktu zamannya dulu ya, zamannya sebelum ada naskah hidup gitu. Koko ini memang membuat naskah hidup itu dari dulu atau baru sekarang-sekarang ini setelah ada pencapaian-pencapaian gitu kok dalam hidup? Kalau nulis buku naskah hidup kan 2013, 7 tahun yang lalu. Tapi habit menulis buku, menulis cita-cita, menulis ide kan udah dari dulu. Ya, cuma kan saya belum ketemu nama istilah naskah hidup kan, belum bikin bukunya kan. Ya, saya ya udah pakai buku saya sendiri. Itu sejak remaja saya udah nulis impian. Nah, jadi nggak usah pusing sama istilah sebenarnya. Nanti teman-teman bisa nulis namanya bukan naskah hidup juga nggak jadi masalah. Ya. Tapi yang penting esensinya menuliskan kok ya. Menuliskan. Kita belajar apa dari masa lalu, kita menuliskan impian-impian kita ke depan. Tapi kok ya, kalau aku perhatiin nih kok anak-anak milenial lah khususnya yang sekarang-sekarang ini, even kita pun yang sibuk bekerja, kayak kurang gitu waktunya kok buat nulis gitu. Kayak kurang buat mikirin lah waktunya, bener gak sih? Ya segala sesuatu kalau belum jadi prioritas ya jadi susah ya. Ya makanya tujuannya ini sekarang supaya dibukakan dulu. Oh ternyata penting. Ternyata semua orang yang hebat itu punya planning. Dia menulis. Tadi kan Yale University. Kita banyak sih kita bisa lihat lah dari buku-buku biografi orang-orang yang berhasil. Itu mereka punya catatan. Mereka menulis impian, mereka punya planning. Ya, nanti Bro bisa ya mungkin orang-orang yang Bro kenal yang hidupnya berhasil, coba tanya, pasti mereka punya planning, mereka ada catatan. Kayak gini kok, ini kan waktu aku sebetulnya banyak banget yang mau digali nih dari Ko Philip nih ya. Cuma ada beberapa pertanyaan prinsip yang udah aku siapin kok.
kan pencapaian Koko kayak gini, kayak sekarang aku dengar Koko kerjasama sama kementerian, terus kemarin dengar-dengar ada kerjasama sama UNICEF, sama beberapa perusahaan besar juga, sama bahkan sampai ada hubungan ke Liga Spanyol gitu ya, mau bikin board game gitu. Ada restoran di Jepang. Restoran di Jepang juga. Bentar kok, bentar. Ngomong-ngomong soal restoran di Jepang, itu punya siapa sih kok? Ya ini bareng-bareng aku diajak. Bareng-bareng. Oh, artinya secara teknis Koko ada saham di situ, kepemilikan di situ. Iya. Luar biasa. Di Tokyo, lagi di Tokyo. Aku ada sempat mau nanya tuh soal restoran itu kok. Koko ada bikin entah gimana lah, mungkin akhirnya hari ini terkonfirmasi kepemilikan. Cuma ada pertanyaan gini kok. Kan untuk sampai ke titik orang mempercayakan sesuatu sama Kopilip, kan kalau aku perhatiin Koko kan punya kemampuan konsep dan ide yang ditulis banyak dan menghasilkan ide-ide yang bagus gitu bagi orang-orang yang melihat Kopilip gitu ya. Iya. Nah sekarang kan banyak permasalahan gini kok, orang apakah cukup dengan punya konsep yang bagus itu? Kan Koko kayaknya nggak cuma konsep yang bagus, tapi bisa dipercaya kok. Iya, ya perlu ada buah kan, nggak cukup hanya nggak cukup hanya konsep. Ya, misalkan konsep games, games pertama yang kita bikin tuh board game semakin berdetak. Semakin berdetak ya. Iya. Itu kan karena lihat, wah, kok ada banyak games, tapi sedikit yang menanamkan nilai-nilai karakter positif. Oke. Jadi awalnya dari situ. Akhirnya saya ngobrol sama Kak Juli, kayaknya kita harus bikin games yang menanamkan karakter positif. Ya, saya sharing ke beberapa orang, oh ya setuju dong, oh iya dong, perlu ada games. Ya, nggak cukup hanya, wah ini gimana nih orang-orang nggak peduli sama anak-anak Indonesia. Ya, kok nggak bikin sih games yang positif? Ya, nggak akan pada selesai kan kalau cuma sekedar ngomong wacana-wacana doang kan. Akhirnya saya bilang sama Kak Juli, kayaknya kita harus bikin produknya. Kita mulai. Nah, 3 bulan dari situ jadi produknya. Ya, jadi seperti monopoli kalau itu cara mainnya. Kalau monopoli kan yang dikumpulin tanah, hotel, rumah. Kalau ini yang dikumpulin karakter positif, rendah hati, punya tujuan hidup, sayang orang tua, ya. Terus dana umumnya waktunya minum jus kalau gitu. Pas tahu. Iya, pas masuk ke kotak waktunya minum jus, buka kartunya kan, sebutkan kelebihan dari papa mama kamu. Wah, jadi oh, itu tentang karakter. Nah, karena ada satu produk, ya singkat cerita akhirnya kan banyak orang terinspirasi, banyak keluarga ya lebih dekat sama anak-anak, ya anak-anak juga banyak yang happy, senang. Ya dari situ tuh mulai lahir produk-produk yang lain sampai akhirnya 40 macam sampai sekarang. Bahkan kemarin aku dengar Kopilip kolaborasi sama Yoshi Mokalu ya. Ya, itu kita bikin card game You Berisik, bernyanyi dan bermusik. Aku belum kebagian tuh. Oh iya, nanti ya. Itu seru banget tuh. Iya. Jadi nyanyi sama alat musiknya pakai mulut. Jadi kalau kita ada dapat kartu gitar, kita harus suara gitar. Kalau dapat HP ya suara HP gitu. Iya. Ya aku ngelihatnya di si IG-nya Yosi itu sama IG-nya Koko tuh. Sampai ada bikin board game untuk kepala daerah. Jadi untuk training wali kota dan bupati seluruh Indonesia kita bikin. Wow, oke. Ya, itu kita kerjasama dengan diminta Bank Indonesia. Oke, wow. Nah, maksudnya aku gini kok, titik sampai Koko kan sempat aku juga lihat diundang sama kementerian dan lain-lain itu. Artinya kan konsep bagus dan ada buah atau apa ya, ada ya bisa dipercaya gitu. Iya. Untuk nyampe ke titik itu kan orang mungkin sekarang berpikir, sekarang aku lihat di kok banyak milenial itu, anak-anak muda punya konsep yang bagus. Tapi karakter untuk bisa dipercayanya itu loh kok, yang belum ada gitu kok. Iya. Jadi kualitas sama karya dan integritas. Oke, dan itu kan butuh proses kok, nggak instan itu. Iya. Itu juga bertahap. Kan dari satu produk saya yang Maka Juli bikin tuh kan akhirnya perlu waktu kan sampai akhir lainnya produk kedua. Ya, akhirnya portfolionya makin banyak. Ya.
Ya, akhirnya mulai banyak perusahaan-perusahaan, ya mulai ada salah satu bank terbesar di Indonesia bikin alat, service excellent kita bikinin. Ya udah, akhirnya perusahaan-perusahaan yang lain juga kayak Sosro, Teh Botol kan kita bikin juga kan. Betul. Ya, perjalanan ya dengan cara bermain, jadi kita bisa lihat perjalanan Sosro selama 40 tahun kita bikin. Ya akhirnya kementerian juga ya setelah lihat buah-buah kayak gini, oh ini udah ada karyanya ya. Jadi mereka percaya gitu. Jadi kalau boleh aku simpulin, kalau boleh aku simpulin kok, artinya ada peran konsistensi di situ dong. Betul. Oke. 10.000 jam. Ada banyak orang. Banyak jadi orang harus konsisten mengerjakan apa yang kita ini ya, karya-karya kita ya. Iya. Oke. Itu kok bentar kok. Nama, ini ada pertanyaan ini kok dari Rafif Mahasin kok. Weh. Ya, kayak ini, apakah naskah hidup ini mengenai umur kah? Maksudku ketika Om Philip sudah terbiasa menuliskannya, tapi sudah merasa mencapai kesuksesannya. Apakah naskah hidup ini masih berlanjut dituliskan sampai sekarang nih kok? Oh ya, naskah hidup itu ya pertama kita nggak tunggu orang sukses baru kita nulis naskah hidup ya. Ya. Ya, jadi siapapun bisa mulai menuliskan naskah hidup. Ya, bahkan sih saya pikir kalau orang nanya sejak umur berapa, ya sejak dia bisa nulis. Ya. Ya, kalau dari anak-anak kan, kamu belajar apa dari papa? Ya, kamu hobinya apa? Ya bisa dari anak-anak juga kita bisa nulis naskah hidup. Nah, sampai hari ini, ya naskah hidup saya ya nggak akan selesai, namanya masih hidup ya. Ya, harus terus. Oh iya, naskah hidup ya? Ya. Kan belajar terus. Ini kan sampai akhirnya buku ini menjadi warisan buat generasi yang akan datang. Jadi kalau yang mau tahu Philip, yang mau tahu Philip lebih detail, tinggal baca naskah hidupnya dong. Iya. Ini berguna buat yang mau jalin hubungan kok. Kalau kamu lebih kenalan, lebih cepat waktu kok. Kenalan kasih bukunya aja. Iya, lu baca deh. Pasti, oh ternyata hobinya ini, cita-citanya ini. Nah, lu mau support nggak? Gitu. Oke kok, ini kayaknya kita terbatas sama waktu, tinggal 2 menit lagi. Dari Instagram kan kita limit cuma 1 jam. Nah, jadi gini kok, mungkin aku pengen minta waktunya lagi kalau boleh. Mungkin next week kita bikin lebih teknis tuh kok. Mungkin aku coba kumpulin pertanyaan-pertanyaan lewat Instastory. Nanti kita bikin sesi khusus buat bahas lebih tajam lah soal naskah hidup ini kok. Praktisnya gitu kok. Iya. Gitu ya. Kita bantu banyak anak-anak muda nanti. Betul. Jadi aku pengen coba ngegali lebih dalam lagi soal naskah hidup ini biar teman-teman yang nonton hari ini atau yang nanti akan nonton juga bisa mempraktekkan lebih detail gitu kok. Iya. Siap. Gitu kok ya. Kita atur kira-kira pesan apa nih kok? Pesan terakhir buat teman-teman yang nonton hari ini. Ini video akan aku upload di YouTube juga kok. Iya. Ini pesan terakhir nih. Buku yang terbaik belum kita baca karena kita belum menulisnya. Buku yang terbaik belum kita baca karena kita belum menulisnya. Yuk mulai menulis naskah hidup masing-masing. Mantap, keren banget. Minta jempolnya dong teman-teman, minta love-nya, diklik gitu. Kok, thank you banget waktunya kok. Thank you banget. Kayaknya kita sudah mau habis waktunya. Nanti kita akan lanjut lagi lebih ke teknis gitu kok. Yes, siap. Oke, thank you banget kok. Sampai ketemu. Ayo, sampai ketemu. Bye. Ya, teman-teman, 50 detik ya. Nanti mungkin teman-teman kalau mau bikin pertanyaan, tulis aja di DM atau di komen di video nanti kan akan ada di IG Live ya. Jadi teman-teman bisa tuliskan pertanyaannya. Next week mungkin Uncle bakal coba minta waktunya lagi Ko Philip untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ya, gua rasa gitu aja. Thank you banget udah nonton, thank you banget udah ikutan.
Thank you banget buat jempol sama like-nya, sama love-nya. Sampai ketemu di IG. Ngomong-ngomong, besok akan ada Zoom free ya. Kita akan meeting Zoom ngebahas